Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel YouTube Bustami Narda Official. Sahabat BN, munculnya berbagai fenomena di era sekarang ini berkaitan dengan proses berbangsa dan bernegara kita, seperti kemunculan berbagai kasus korupsi akhir-akhir ini, dan juga munculnya berbagai hal yang seperti berseberangan antara pernyataan yang dikeluarkan penguasa dengan yang terjadi dalam bentuk kenyataan di tengah-tengah publik, membuat kita kadang-kadang terasa semakin terenyuh ketika ada tokoh-tokoh masyarakat yang memberikan masukan baik berupa kritikan maupun saran kepada penguasa, yang membuat sesak dada. Tanggapan dari penguasa terkadang membuat kita menjadi semakin kecewa. Contohnya ketika ada pakar yang mengkritik kabinet Merah Putih sekarang ini terkesan kabinet yang gemuk, yang kurang sinkron dengan kondisi keuangan negara saat ini. Penguasa malah membalasnya dengan kata-kata yang pedas, yang seperti sangat marah, dengan mengatakan, "Ndasmu." Ada orang-orang pinter. Kabinet ini kabinet gemuk, terlalu besar. Ndasmu itu lebih kurang pengertiannya kepalamu. Jadi begitu marah penguasa menyambut kritikan atau masukan dari masyarakat. Demikian pula ketika rakyat melihat selama mantan Presiden Jokowi dulu berkuasa 10 tahun, banyak hal-hal yang mengecewakan rakyat yang terjadi, seperti persoalan dinasti politik keluarga yang begitu mengemuka dari kepemimpinan Jokowi, sehingga sampai anaknya menjadi wakil presiden dengan cara mengubah undang-undang yang mengharuskan seorang calon wakil presiden berusia 40 tahun. Padahal usia Gibran, anak Jokowi, baru 35 tahun. Undang-undangnya yang diubah oleh Mahkamah Konstitusi yang diketuai oleh adik iparnya Jokowi, pamannya Gibran, Anwar Usman. Di samping itu, terjadi pelemahan terhadap KPK dan marak korupsi terjadi selama kepemimpinan Jokowi, dan rakyat melancarkan kritikan dari berbagai sisi. Apa sambutan penguasa? Presiden Prabowo malah menyambutnya dengan memekikkan hidup Jokowi. Kita berhasil karena kita didukung oleh Presiden ke-7. Tepuk tangannya kurang semangat. Semangat lagi. Hidup Jokowi. Sahabat BN, fenomena seperti ini tentu saja membuat rakyat seperti frustrasi melihat kondisi negara kita saat ini. Kalaulah kita boleh merentang agak sedikit panjang fenomena yang terjadi saat ini, sungguh sekali lagi kita merasa sangat kecewa melihat masa depan bangsa ini.
kata-kata penguasa yang banyak terlihat kontras atau paradok dengan kenyataan yang ada di lapangan, lagi-lagi membuat rakyat kecewa. Kita tahu di awal Presiden Prabowo memegang jabatan dulunya, dalam pidatonya yang berapi-api, dia mengatakan akan mengejar korupsi sampai ke Antartika. Tetapi dalam kenyataannya sampai sekarang undang-undang perampasan aset saja belum lagi ada tanda-tanda akan lahir. Dan rakyat tahu kalau ingin memberantas korupsi, yang harus dikerjakan terlebih dulu adalah melahirkan undang-undang perampasan aset. Sebab dengan inilah koruptor bisa dimiskinkan. Kalau koruptor itu tidak dimiskinkan, hanya dipenjarakan, apalagi tidak sebanding pula lamanya di penjara dengan uang yang dicurinya, tentu akan sia-sia saja. Begitu nanti dia keluar dari penjara, dia jadi orang kaya lagi, kadang malah berjabatan lagi. Waduh, ini yang terjadi yang memiriskan hati rakyat. Sekaitan dengan ini, sahabat BN, kalaulah kita boleh merentang agak sedikit tentang kasus-kasus yang terjadi, antara lain bisa dikatakan seperti kasus korupsi PT Timah yang merugikan negara mencapai 300 triliun. Berapa hukuman yang diberikan kepada koruptornya? 6,5 tahun dengan denda 1 miliar rupiah. Hanya saja karena sudah begitu didesak oleh rakyat, maka barulah hukumannya ditambah. Ini suatu contoh komitmen penguasa terhadap pemberantasan korupsi yang disebutkan akan mengejar koruptor sampai ke Antartika. Selanjutnya tentang kasus tambang emas ilegal yang terjadi di Ketapang dengan jumlah emas yang didapat oleh seorang pengusaha Cina, Yu Hao, 774 kg. Di Pengadilan Negeri Ketapang, Yu Hao hanya dihukum 3,5 tahun penjara dengan denda 30 miliar. Itu di Pengadilan Negeri Ketapang. Bagaimana ceritanya telah sampai di Pengadilan Tinggi Pontianak ketika Yu Hao naik banding, Yu Hao dibebaskan oleh Pengadilan Tinggi Pontianak dengan alasan Yu Hao tidak terbukti bersalah. Bukan tidak bersalah, tetapi tidak terbukti bersalah. Waduh, tentu saja ini sangat memiriskan bagi rakyat. Bayangkan kalau rakyat yang melakukan tambang ilegal seperti ini, rakyat yang ada di sekitar tanah lokasi tambang itu, tentu kita yakin akan berbeda ceritanya dengan seorang Yu Hao yang warga negara Cina ini. Inikah yang dinamakan dengan pemerintah akan mengejar koruptor sampai ke Antartika. Selanjutnya tentang pagar laut yang heboh di perairan Banten. Kasus pagar laut yang telah membuat rakyat di sekitarnya benar-benar tersiksa karena tanah mereka dibeli dengan harga murah. Kalau mereka tidak mau menjualnya, mereka digertak, ditakut-takuti, didatangi preman malam hari. Dan kalau ada yang menghalangi pembangunan pagar laut itu, mereka diancam, dihukum dengan bertamengkan. Ini proyek PIK 2 yang termasuk ke dalam PSN, proyek strategi nasional. Dan di sini pun ditemukan adanya tanah di dasar laut yang disertifikatkan yang nyata-nyata telah dilarang oleh peraturan perundang yang berlaku berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi yang menyeret nama Aguan, pemilik perusahaan PIK 2, dan
juga sekaligus menyeret nama mantan Presiden Jokowi. Tetapi apa yang terjadi, sahabat BN? Yang terjadi hanya kepala desa Kohot bernama Asrin yang diusut. Kepala desa itu dijatuhi sanksi oleh Kementerian KKP membayar denda 48 miliar rupiah. Dan Pak Desa Kohot langsung terima, siap membayar denda 48 miliar. Yang jadi pertanyaan oleh publik, dari mana kepala desa Kohot mendapatkan uang 48 miliar yang terkesan tidak keberatan sedikit juga membayarnya? Apakah benar kepala desa ini yang membayar? Apakah dana dari yang lain yang kuat yang berada di belakang kepala desa yang membayarnya? Selain itu, yang jadi tumbal lagi beberapa orang ASN yang ada di kantor ATR BPN Kabupaten Tangerang. Bagaimana dengan otak yang berinisiasi yang mendanai pembangunan pagar laut dan yang memiliki sertifikat tanah di dasar laut serta yang mengotaki pengambilan tanah-tanah masyarakat di sana? Tidak terdengar sama sekali. Inikah yang namanya pemerintah akan mengejar koruptor sampai ke Antartika? Lagi-lagi pertanyaannya sulit untuk dijawab. Kalau kita tarik lagi ke belakang, dulu kita tentu ingat dengan kasus Sambo. Irjen Sambo, Kepala Propam Mabes Polri, yang sekaligus juga sebagai seorang ketua Satgas Merah Putih yang melakukan pembunuhan kepada ajudannya. Dalam kasus itu dulu ada terungkap kasus judi online, ada terungkap uang yang diduga dana korupsi di bunkernya sedemikian banyak. Tetapi apa terjadi? Yang terjadi, kasus ini hanya sampai pada Sambo selaku otak dari pembunuhan terhadap seorang ajudannya. Tidak terungkap mengenai judi online, tidak terungkap mengenai yang lain-lain. Dan yang memiriskan lagi, seperti dikatakan pengacara Alvin Lim almarhum, menurutnya lebih kurang ketika masih hidup, dia menyaksikan sendiri karena dia juga berada di tahanan waktu itu. Dia tidak melihat ada Sambo di ruangannya. Dan terakhir ini muncul lagi kasus dugaan korupsi di Pertamina. Di anak perusahaan Pertamina, PT Patraniaga. Yang kerugian negara, kalau dikalkulasikan semuanya, bisa diduga mencapai tidak kurang dari 1.000 triliun. Di sana terjadi pengoplosan Pertalite menjadi Pertamax. Sahabat BN, sekarang kasusnya tampaknya hanya berada pada level direksi PT Patraniaga itu saja. Kelihatannya sudah terkunci untuk melebar pada yang lain, terutama semenjak Jaksa Agung mengatakan bahwa Menteri BUMN Erick Thohir dan pengusaha Boy Thohir sama sekali tidak terlibat dalam kasus ini. Padahal sudah bukan rahasia lagi kerja mafia migas ini sejak dari dulu sampai sekarang. Kalau kerja mafia migas, tentu tidak mungkin yang terlibat hanya sampai pada direksi dari PT Patraniaga saja. Tentu bisa melebar pada yang lain. Setidaknya tentu bisa dipertanyakan yang menugaskan orang-orang di Pertamina ini. Dan malah banyak pihak sekarang ini meramalkan jangan-jangan nanti
pengungkapan kasus dugaan korupsi PT Patranaga ini hanya untuk sekadar mengganti pemain dari pemain lama kepada pemain baru. Sebab mantan Komisaris Utama Pertamina Ahok berdasarkan pengalamannya selama menjadi Komisaris Utama di Pertamina mengatakan, dan putusan mengganti dirut direksi holding atau subholding itu juga ada di tangan Menteri BUMN. Kalau menurut saya, ini permainan sudah lama yang masing-masing penguasa tidak mau stop. sahabat BN, kapan Indonesia ini akan berubah? Sulit kita mencari orang yang bisa menjawabnya, kecuali hanya rumput yang bergoyang. Demikian sahabat BN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.